Shalom, berjumpa kembali dengan Klinik Sekolah Minggu, channel yang berisi video pembelajaran bagi guru-guru sekolah minggu yang informatif, yang solutif, dan yang kreatif. Video pembelajaran tentang bagaimana mengelola dan mengajar anak-anak sekolah minggu agar sekolah minggu menjadi begitu menarik. Menampilkan beberapa contoh membuat alat peraga. Nah, alat peraga sangat menolong anak-anak sekolah minggu agar bisa memahami pelajaran dan mengingatnya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Alat peraga juga membantu guru sekolah minggu untuk bisa menyampaikan materi pelajaran dengan lebih baik lagi. Nah, video kali ini menampilkan kisah, cerita Alkitab, serta didukung dengan cara membuat alat peraga yang menyertainya. Video pembelajaran lainnya, kakak-kakak bisa lihat di deskripsi di bawah, ya, di deskripsi di bawah, ya. Tinggal klik saja link yang berwarna biru, maka kakak-kakak akan menikmati video-videonya yang luar biasa, ya. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan cerita yang diambil dari Perjanjian Lama, ya. Daniel dan kawan-kawannya, ya. Mungkin kakak-kakak menganggap, itu cerita Daniel, cerita yang biasa. Nah, coba perhatikan ya, bagaimana cara penyampaiannya agar menjadi luar biasa, ya. Begini penyampaiannya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Diberkati Tuhan semua kan ya? Sukacita semua ya? Luar biasa. Nah, suatu kali adik-adik, pada tahun ketiga, tahun berapa? Tahun ketiga pemerintahan Yoyakim. Siapa? Yoyakim, ya. Yoyakim itu adalah Raja Yehuda. Datanglah Nebukadnezar. Nebukadnezar ini dari negeri yang lain, yaitu Raja Babel, datang menyerang Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Yoyakim, Raja Yehuda, dan keluarganya ditangkap, ditawan, lalu kemudian perkakas-perkakasnya yang indah-indah yang ada di rumah Allah diambil oleh tentara Babel. Semuanya dibawa ke tanah Siniar. Apa? Ke tanah Siniar, tempat yang ada di Babel sana. Lalu dimasukkan ke dalam rumah dewa mereka. Bukan dimasukkan ke rumah Allah, bukan dimasukkan ke bait Allah, tapi dimasukkan ke rumah tempat dewa mereka. Sedih ya? Perkakas-perkakas itu dibawa mereka dan dimasukkan di sana. Sayang sekali ya. Lalu kemudian Raja Babel memerintahkan atau berkata kepada Aspenas. Aspenas ini adalah kepala istana Babel, untuk membawa orang-orang Israel yang berasal dari keturunan raja. Dipilih, adik-adik, dipilih. Dan dari kaum bangsawan diambil. Siapa mereka itu? Orang-orang muda. Orang-orang muda yang badannya bagus, yang kelihatannya bagus gitu ya. Yang tidak ada celahnya, yang tubuhnya tegap, bukan yang begini krempeng kurus gitu. Nah, yang diambil tapi yang tegap. Wah, yang tegap, yang wajahnya cakep-cakep begitu, yang diambil, ya. Lalu kemudian dicari orang-orang yang bisa memahami berbagai-bagai hikmat. Jadi orang-orang yang pintar, ya, yang punya pengetahuan, yang mengerti banyak ilmu, orang-orang yang cakap bekerja. Nanti akan ditempatkan di istana raja, supaya mereka diajarkan, ya, diajari tulisan, lalu bahasa-bahasa mereka, bahasa-bahasa orang Kasdim. Kalau orangnya ndak pinter,
Susah nanti ya. Kalau orangnya lelet, aduh, ngajarinnya gimana? Jadi dipilih orang-orang yang pintar. Ya. Dan Raja Babel menetapkan bagi mereka setiap hari itu ada makanan-makanan ya yang dipersembahkan kepada dewa dan makan makanan raja ya, dan anggur ya yang memabukkan. Nah, mereka harus dididik selama 3 tahun, lalu sesudah itu mereka harus bekerja pada raja ya. Nah, di antara mereka ada beberapa orang Yehuda, anak-anak muda ini, wah, cakep-cakep lagi, waduh. Namanya siapa? Tahu? Iya, betul. Ada yang namanya Daniel, ada yang namanya Hananya, ada yang namanya Misael, dan ada yang namanya Azaria. Loh, kok namanya beda ya dengan yang pernah aku dengar? Nah, dengar dulu sebentar. Ya, pemimpin pegawai istana lalu kemudian memberikan nama yang berbeda. Daniel disebut dengan Belsasar, diganti namanya. Lalu Hananya dipanggil dengan nama Sadrah. Nah, pernah dengar ya? Lalu Misael diberi nama baru yaitu Mesah. Dan Azaria diberi nama Abednego. Ya, Daniel dan teman-temannya berketetapan tidak mau menajiskan dirinya dari santapan raja, dari yang pernah dipersembahkan ke berhala, juga tidak mau minum anggur. Ya, Daniel dan teman-temannya hanya minta ya supaya dikasih makanan buah-buahan dan air putih. Ya, karena hal ini Daniel tidak mau ya memasukkan ke dalam tubuhnya sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak diingini oleh Tuhan, yang tidak dimaui oleh Tuhan. Maka Allah memberikan kepada Daniel dan teman-temannya kasih sayang. Kasih sayang. Dan kasih sayang ini juga terjadi kepada pemimpin istana atau pemimpin pegawai istana, sehingga pemimpin pegawai istana pun juga sayang kepada Daniel. Ya, tetapi mereka kemudian berkata, pemimpin istana ini, ayolah makan makanan yang dikasih sama raja, karena aku takut nanti kalau kalian makan makanan dari buah-buahan dan sayur-sayuran, nanti kalian kurang sehat. Bagaimana nanti kalau misalnya dibandingkan dengan orang-orang yang asli sini? Nanti aku yang dianggap bersalah sama raja. Kata pegawai istananya begitu. Lalu kemudian Daniel maju ke depan, lalu ngomong sama kepala istana, kepala pegawai istana. Ya, Daniel ngomong begini. Sekarang lakukanlah ujian. Ya, ujilah kami. Ya, 10 hari berikan kami makanan sayur dan buah-buahan. Lalu air putih untuk diminum. Ya, nanti ujilah kami. Apakah kami tetap sehat ataukah kami tidak sehat? Apakah kami ini tambah pintar atau tidak? Bandingkanlah dengan orang-orang muda yang ada di sini, yang biasa makan makanan dari raja dan makanan yang dipersembahkan kepada para dewa. Ya. Lalu kemudian diadakanlah ujian setelah 10 hari. Ya, setelah 10 hari, wah, ternyata badannya Daniel dan teman-temannya, Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego kelihatan lebih baik, kelihatan tambah cakep. Kayak kakak gini ya. Tambah cakep, juga lebih gemuk daripada yang lain. Kemudian mereka diuji, ya. Keempat anak muda itu diberikan oleh Tuhan pengetahuan dan kepandaian. Ya, pengetahuan dan kepandaian tentang banyak hal, tulisan-tulisan, hikmat, segala hal ditambahkan kepada Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kenapa? Karena tidak mau menajiskan tubuhnya. Nah, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, mereka harus dibawa menghadap kepada raja. Ya, maka dibawalah mereka menghadap raja.
untuk menghadap ke Nebukadnezar, Raja Babel. Lalu Raja bercakap-cakap dengan mereka. Dan di antara mereka tidak didapati orang yang setara. Wah, tidak didapati orang yang lebih pandai dari Daniel, Hananya, Mesakh dan Azaria, atau Daniel, Sadrah, Mesakh dan Abednego. Maka keempat anak muda ini ya oleh raja diberikan tempat di istana. Ya, dalam tiap-tiap hal memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, maka raja bertanya kepada Daniel dan teman-temannya. Ya, lalu kemudian Allah menambah-nambahkan kecerdasan, menambah-nambahkan hikmat, melebihi orang-orang yang ada di Babel. Oh, Daniel jadi hebat. Kenapa? Karena tidak mau menajiskan dirinya. Ya, dia hanya makan makanan yang sehat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Tidak mau minum anggur yang memabukkan, tapi minumnya dari air putih. Sehat Daniel dan tambah pintar. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Nah, adik-adik, ya, jika kita taat kepada Tuhan, tidak mengisi hidup kita dengan pikiran, dengan tindakan yang jelek, tindakan yang jahat, tindakan yang dosa, maka Tuhan akan menambahkan apa? Hikmat kepada kita, ya, menambahkan pengetahuan seperti Daniel, ya, seperti Daniel. Nah, kira-kira seperti ini, ya, kakak punya contoh, ya, seperti ini. Kalau Tuhan menambahkan, ya, perhatikan ya. Nah, mungkin contohnya seperti ini, ya, seperti ini, ya. Kita ini kepandaian kita seperti ini, segini saja, ya. Lalu kemudian karena kita tidak mau menajiskan diri kita setia sama Tuhan, ya. Kita setia sama Tuhan, ya. Kemudian kita taat sama Tuhan, kita nurut sama Tuhan. Coba perhatikan, ya. Ya, Tuhan tambahkan. Semakin lama semakin apa? Semakin tinggi. Coba lihat nih. Wah, semakin lama semakin penuh. Karena Tuhan yang menambahkan apa? Hikmat. Ya, lihat ini. Tambah lama tambah penuh. Tambah lama tambah pintar. Tambah lama tambah hebat. Wah, oleh Tuhan ditambah-tambahkan terus seperti ini. Tambah lama tambah semakin tinggi. Ya, tambah lama semakin tambah tinggi. Nah, ketika kita taat kepada Tuhan, tidak mengisi hidup kita dan pikiran kita, ya, lalu kemudian kita tidak berpikir yang jelek-jelek, tidak melakukan yang jahat, tidak melakukan dosa, maka Tuhan menambahkan kepada kita hikmat seperti hikmatnya Daniel, ya. Semakin lama semakin terus, ini kalau mau tambah terus, wah, kalau setia terus, ya, nurut dan taat sama Tuhan, tambah lama tambah tinggi, ya, tambah lama tambah tinggi, ya. Puji Tuhan, ya. Nah, kakak-kakak, sekarang kakak-kakak nih, ya, bagaimana cara membuat alat peraga ini? Gampang ya kakak, ya. Perhatikan. Begini caranya. Yang pertama, sediakan botol bekas minuman yang memiliki label, ya, penutup hampir di seluruh bagian botol, ya, penutup yang hampir di sebagian besar botol, ya, sebagian botol. Nah, kupas atau lepas label itu, ya, dari botol itu. Ingat, jangan sampai rusak, ya, karena nanti akan dipasang lagi. Setelah itu potong botol menjadi 2 bagian, ya. Lalu lubangi bagian bawah yang sudah dipotong tadi, di bagian bawahnya lagi itu dilubangi, ya, dilubangi, ya. Nah, kemudian siapkan sarung tangan lateks atau sarung tangan karet, ya. Dilubangi seperti ini. Nah, ini kan dilubangi, ya. Siapkan sarung tangan lateks untuk dipasang di bagian bawah botol. Gunanya apa? Ini nanti untuk mengangkat air itu naik, ya. Lalu berikan double tip untuk melekatkan sarung tangan pada botol tersebut, ya. Kemudian lekatkan kembali sarung tangan itu agar betul-betul sungguh-sungguh melekat, ya. Agar yakin tidak bocor, tambahkan isolasi atau lakban, ya, menutup sehingga tidak ada bagian yang bocor, ya, atau menetes nanti. Lalu ikat bagian bawah sarung tangan untuk pegangan pada saat memutar sarung tangan agar tekanannya naik dan airnya juga semakin naik, ya, sehingga air pun ikut naik, ya.
Semakin diputar, semakin airnya semakin naik ke atas, semakin botolnya penuh. Perhatikan videonya ya. Nah, silakan kakak-kakak ya. Mudah sekali membuatnya ya. Dari botol bekas ya yang ada di sekitar kita ya. Demikian kakak-kakak pelajaran kita hari ini. Tetap ikuti channel ini ya. Jangan lupa subscribe ya. Tulisan subscribe diklik menjadi hitam ya, lalu kemudian loncengnya ditekan ting gitu ya, sehingga kakak-kakak bisa mendapatkan orang yang pertama mendapatkan video-video saya yang terbaru ya. Jangan lupa ya, share kepada teman-temannya yang lain, di-share agar para kakak-kakak guru sekolah minggu di seluruh Indonesia ya, bahkan di seluruh dunia bisa menikmati, bisa diberkati dengan video ini ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.